Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seri Hartati dari Tanggamus. Saya CGP Angkatan 4. Saya di SDN Panas. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching dengan teman sejawat saya, yaitu Ibu Ani Marlina. Dia adalah guru kelas 2 SD. Ini yang saya angkat kasusnya bukan karena hanya settingan ataupun apapun. Yang saya lakukan dengan sebenarnya, saya tertarik dengan dia adalah karena saya melihat statusnya di FB-nya, di Facebook-nya. Terus saya tertarik dari kenapa sih dia mengangkat, akankah katanya dari sebutir debu akan menjadi sebuah mutiara. Maka dari itulah saya lihat dia memiliki suatu masalah yang sangat besar. Dari situ saya angkat dia dalam coaching ini dan saya ambil sampai saya identifikasi kenapa dia kok ada permasalahan ini. Sehingga kami setelah melakukan coaching ini, kami menemukan apa yang harus dilakukan oleh Bu Ani dan apa yang akan menjadi komitmennya untuk masa depan, dan apapun itu bentuknya yaitu demi kebaikan Ibu Ani sendiri. Baiklah teman-temanku semuanya dimanapun seluruh Indonesia, apabila yang saya lakukan ini adalah bermanfaat untuk kita semua, semoga ini bisa menjadi literasi kita ke depan, bahwa dimanapun tempatnya adalah kita sebagai pendorong mereka untuk melakukan perubahan, baik itu dalam persepsinya, dalam pendidikan, ataupun dalam masalah pribadinya. Jadi kita adalah sebagai motivator penggerak untuk menuju perubahan. Terima kasih, salam sehat dan salam bahagia, salam guru penggerak. Waalaikumsalam. Ada waktunya, Bu? Oh, ada. Kenapa, Bu? Gimana ya? Ya, mau curhat boleh nggak, Bu? Boleh, dengan senang hati. Kalau memang bisa dibantu, nanti pasti saya bantu. Emangnya ada apa, Bu? Ibu kesini, ibu temu saya, ada apa? Kenapa? Enggak sih, Bu. Saya cuma sedih aja lah, Bu. Karena Kenapa? Ya udah, nangis dulu nggak apa-apa. Kalau memang mau perlu nangis, saya siap mendengarkan apa yang ibu ingin ceritakan. Nanti saya siap mendengarkan. Pokoknya ayo ibu terbuka saja. sebenarnya saya banyak masalah, Bu. Ya, bagaimana? Masalahnya apa, Bu? Pertama ya, masalah akun belajar itu kan saya nggak punya ya, Bu ya. Oh iya, ya. Akun pembelajaran ya. Ya, sementara teman-teman kan semuanya punya. Mm-mm. Bahkan yang nggak pernah masuk pun kan punya ya, Bu. Mm-mm. Terus kenapa saya enggak gitu kan? Itu sebenarnya jadi beban bagi saya. Iya. Baik. Terus ya ditambah-tambah lagi masalah, kan saya dengar-dengar sekarang ini ya, kalau yang nggak S1 itu kan tahun yang akan datang itu mungkin nggak bisa katanya untuk kerja di sini tuh nggak bisa. Oh ya, mau kabarnya mau dirumahkan itu ya, Bu. Iya. Ya sebenarnya saya juga udah ikhlas sih, Bu. Saya kan pernah bilang dulu ya sama KS, seandainya saya nggak bisa lagi pegang wali kelas, nggak apa-apa. Saya mau juga ditarik ke perpus, nggak apa-apa. Kalaupun di perpus itu emang udah nggak butuh lagi tenaga perpus, ya udahlah saya siap dirumahkan. Kan pernah saya bilang kayak gitu dulu ya, Bu. Tapi ya kenyataannya saya juga berat sih, Bu, kalau mau pergi dari sini. Ibu sudah cinta lah ya. Sebenarnya saya merasa udah nyaman sih, Bu, di sini. Karena setelah saya jalan-jalan nih, saya juga udah cari-cari di mana gitu tempat saya kerja. Ternyata saya lebih suka di sini. Walaupun saya banyak tantangan ya, Bu. Nah, yang pertama-tama ya saya cuma tamat SMU tadi ya. Iya. SMU ya, Bu ya. Cuman saya sebenarnya malu juga lah, Bu, untuk kayak gini malu saya. Malunya ya, kok seolah-olah berapa sih, Bu, cuman karena untuk ninggalin SDN Panas kok kayaknya saya sedih gitu ya. Padahal kalau dipikir kan di luar sana juga banyak ya, kalaupun kita mau kerja apa gitu ya. Tapi entah, saya nggak ngerti, kayaknya ada rasa berat gitu. Karena dulu saya juga pernah ya ninggalin SDN Panas ini tahun 99 itu.
saya juga sedih. Terus saya bisa masuk ke sini lagi di perpus. Terus saya bertahan di perpus selama berapa tahun lah ya, 3 atau 4 tahun. Terus saya pegang wali kelas 2 tahun. Ya tadinya saya nggak berpikir kayak mana ya, saya pikir ya udahlah jalanin apa adanya dulu. Tapi semenjak saya dengar ada omongan-omongan kayak gitu, ya saya juga merasa berarti ya otomatis secara nggak langsung kan itu kan ancaman kan bagi saya. Ya, kalaupun saya mau keluar sebenarnya saya berat, Bu. Baik, berarti Ibu Ani ya, Ibu Ani itu sebenarnya di sekolah ini sudah istilahnya terlanjur basah dan terlanjur cinta lah sama sekolah ya. Awalnya berarti Ibu punya masalah pendidikan Ibu hanya sebatas SMU, kemudian Ibu ingin melanjutkan sekolah, kemudian belum punya akun pembelajar itu. Nah, kok Ibu merasa itu memang belum memiliki apa sebenarnya coba yang Ibu yakini, kok Ibu bisa yakin saya kok nggak sama seperti mereka, ada apa gitu, kok nggak bisa dapat akun pembelajaran itu, ada apa gitu, seperti apa? Pernah nggak Ibu berpikir seperti itu? Paling saya mikir gini, apa saya gitu nggak terdata atau apa, sementara yang lain punya saya enggak gitu kan. Enggak, saya berpikir ya, sekarang saya berpikir oh udah kalau emang enggak ya udah. Tapi kadang berpikir lagi, berarti semua kerja saya selama ini sia-sia dong. Berpikir seperti itu ya, jadi ada sia-sianya gitu ya. Jadi memang Bu Ani, kita itu ada titik lelah, ada titik jenuh, dan titik putus asanya sangat. Jadi kalau berada dipertanyakan Ibu Ani ada di mana, mungkin berada di titik itu. Tapi ingat Bu Ani, seperti kata Ibu Ani itu, malu jangan ditutupi dengan malu. Kalau memang ada keinginan, berani membuka malu itu, keluar dari zona nyamannya Bu Ani sendiri. Bukan saya ini udah saya bilang dari awal, saya kalau mau bantu uang mungkin tidak ada ya Bu Ani. Tapi begini Bu Ani, ini pengalaman saya Bu Ani ya, dari cerita saya ini bukan juga saya pengalaman saya hoak bukan, tapi memang kenyataan perjalanan hidup saya. Dulu saya juga hanya sebatas D2, saya sampai ke Waipanas ini, terus sampai saya nggak ada istilahnya kata orang itu yang belum S1 yang mau dirumahkan itu. Jadi saya dulu berpikir, ya Allah, kalau memang mau nasib saya hanya sebatas D2, maka berikanlah saya kenangan terbaik dan terindah untuk sebelum saya meninggalkan dari Waipanas ini untuk anak-anak saya, anak-anak didik saya. Akhirnya apa? Ternyata Allah itu membukakan pintu. Karena apa kata Bu Ani tadi, malu tadi saya bilang nggak malu Bu Ani. Saya cerita sama teman-teman siapa saya, keadaan saya. Akhirnya mereka kasihan. Kemudian bertemulah saya dengan Pak Sokatullah dulu itu, dia menawarkan ini ada program dari Kemenak, kamu mau nggak ikut ini, kamu dikuliahkan dari Kemenak, tapi begini persyaratannya, konsekuensinya begini, kalau kamu tidak selesai maka kamu akan mengembalikan uang yang dikasih oleh Kemenak. Akhirnya saya memberanikan diri, saya berani capek, berani mengambil resiko itu untuk saya agar dapat S1-nya. Nah seperti itu. Jadi kalau dari pengalaman saya itu, menurut Bu Ani berani nggak melakukan itu? Seperti itu. Saya kan kemarin ya ada anjuran dari kepala sekolah itu kan yang katanya ada program kuliah gratis. Saya pikir iya Bu, saya pikir itu emang gratis. Makanya saya mau untuk ikut ke sana. Kebetulan ada sosialisasi kemarin itu ya, IA Gus Salim itu. Terus karena ya mungkin khayalan saya juga melambung saat itu Bu. Ya saya pikir dengan saya berangkat ke situ mungkin ketemu orang-orang yang senasib sama saya. Terus ya saya juga semangat Bu, dari sini saya semangat berangkat ke situ. Jam 5 saya udah berangkat. Jam 6 saya udah berangkat. Sampai ke situ ya ternyata acara mulai jam 10 ya, masih nunggu Ibu Dewi juga. Pas sampai di situ ternyata ya cuma sosialisasi Bu. Ya otomatis ya udah, saya pikir itu cuma mimpi gitu. Ibu mengatakan itu mimpi wajar, karena Ibu berada di titik yang sangat merasa Ibu titik terendah Ibu kan. Tapi menurut saya, hemat saya itu dari awal itu Ibu bisa membangun mimpi itu. Mimpi itu bisa dibangun Bu, tapi udah dari sangat perjuangan yang tinggi, dari ingin melakukan suatu perubahan. Untuk selama ini Ibu ingin kuliah S1 itu bagaimana? Ada apa gitu?
ada keinginan itu seperti apa gitu? Saya itu kan terpacu dari rekan-rekannya, dari rekan-rekan yang sesama honor itu kan, ternyata mereka yang udah S1 itu bisa dianggap P3K, mungkin ya kehidupannya juga bisa lebih layak. Saya juga manusia Bu, saya juga pengen seperti mereka. Tapi ya saya sadar juga, karena posisi saya cuman tamatkan saya SMU kan, terus kayaknya ya itu seperti saya bilang sama ibu, kayaknya ya itu mustahil kayaknya ya Bu. Kalau saya mau seperti itu kan kayaknya nggak mungkin. Sementara saya juga sadar apa ya, nggak saya nggak nutup-nutupin ya Bu, karena ekonomi juga. Iya, ekonominya ya. Kalau memang saya punya ekonomi waktu itu mungkin saya udah dari dulu kan saya lanjutin. Nah, saya juga sempat terputus kan kuliahnya di perpus itu karena Ibu pernah kuliah ya, terputus ya? iya, kalau masalah ekonomi juga Bu, karena kan anak saya kan udah SMU waktu itu ya. Saya berpikir ulang, daripada saya yang maju mungkin lebih baik anak saya ya, yang karena apa, perjalanan hidupnya mungkin masih panjang. Saat itu kan saya berpikir ke situ. Sekarang setelah anak saya tamat SMA, mungkin mimpi-mimpi itu muncul-muncul lagi lah ya. Iya. Terus ya, tapi ya itu Bu, kayaknya ya bukan mustahil sih kalau emang ada jalan. Tapi itu ya seperti yang saya bilang Bu, kayaknya kalau untuk apa ya, debu menjadi mutiara itu kayaknya susah. Nah, seperti ini Bu Ani, ini adalah bagian dari kehidupan saya yang saya jalani sekarang. Saya sampai ke IAI Anur itu karena saya beranjak tidak punya uang. Dari ekonomi saya rendah, sama seperti yang Ibu rasakan. Tapi kenapa saya sampai di sana? Di sana itu ada keringanan, kita tidak bayar semester, ya kan? Tidak bayar semester, terus ada sarana prasarana, kemudian ada yang lain itu dibayar itu pun tidak sekaligus Bani. Bisa dicicil selama kita masih selama menjadi mahasiswa di situ. Apakah kita ada uang 300, apakah kita ada uang 500, nanti bisa dimasukkan di sana. Itu yang saya lakukan. Jadi menurut Bu Ani, kalau seandainya Bu Ani melihat saya ini, Bu Ani ada rasa ingin nggak merubahnya seperti saya, seperti itu? Siapa ya Bu yang nggak pengen hidupnya maju? Cuman ya karena kita tadi kebentur keadaan tadi. Ya kalau kata pengen ya pengen, saya juga pengen kayak rekan-rekan yang lain kan, bisa maju, bisa istilahnya bisa lebih sukses lagi. Tapi ya saya sadar tadi, karena yang saya tahu ya kemarin pas sosialisasi juga begitu saya dengar biayanya 3, sekian, saya mikirnya kemana saya nyarinya? 3,3 juta. 3,3 katanya. Itu udah berikut potongan dari bantuan dari yayasan, dari mana, belum dari bupati. Terus saya pikir nggak kejangkau juga. Terus saya kembali lagi mikir ke usia Bu. Usia saya kan sekarang ini udah 42. Terus saya ikut kompetisi, saya memaksakan diri. Terus setelah saya belum beres, terus umur saya juga mungkin nggak bisa lagi. Terus kan ke situ saya berpikirnya, makanya selalu saya mau melangkah itu penuh pertimbangan, ragu. Terus ya kalau keinginan pengen maju, pengen, siapa yang nggak mau maju, itu mau. Tapi itu ya seperti yang saya omongin nama Ibu Seri, kebentur masalah dana, kebentur masalah ya mungkin jarak juga ya Bu ya. Ya sekarang kan katanya bisa daring, terus Iya, bisa daring, tapi kadang walaupun daring kan kalau yang saya lihat dengar itu, makanya saya simpulkan itu kayaknya nggak mungkin lah, karena biayanya itu terlalu tinggi, ditempuh dengan jarak yang sekian lama, sementara umur saya udah tua juga gitu. Jadi sebenarnya Ibu kalau memang punya keinginan ingin maju nih ya, berarti kan Ibu kan apa yang Ibu harus lakukan kalau Ibu punya keinginan untuk maju, untuk meraih maju? Seharusnya yang Ibu lakukan, pokoknya nih Ibu pengen maju nih, pengen seperti yang lain nih, apa sebenarnya yang harus Ibu lakukan? Ya, mungkin ya satu-satunya saya tadi harus kuliah dulu. Kuliah. Iya. Terus kalau nanti saya udah kuliah kan, kalau saya udah bisa S1 ya mungkin saya ya mungkin tergantung nasib saya tadi. Ya yang bikin saya sedih itu karena saya dengar itu Bu, yang namanya cuma tamatan SMA itu nggak bisa bertahan di sini. nah, makanya itu berarti langkah yang Ibu
harus lakukan adalah saat ibu mau maju, yaitu melakukan pertama yaitu kuliah ya Bu ya. Nah, seperti apa meyakinkan hati? Kita lihat semangat orang-orang Bu, banyak orang itu sudah 50 hampir 50 tahun ya. Kayak ibu berapa? 40 berapa? 42, berarti 8 tahun ya. Mereka itu ada yang ke 50, udah 50 berapa itu ya, dia orang masih kuliah karena hanya ingin mengejar itu, hanya ingin apa, dia punya kepastian istilahnya dalam kehidupan, terus ada pengakuan untuk anak-anaknya. Jadi ibu semangatin aja seperti ini dalam diri. Nanti kalau ibu berhitung secara ekonomi nih, kata ibu tadi kan ekonomi ya, ibu kalah berapa tadi, 3 juta? 3 juta berapa? 3,3. 3,3 ya kan? Iya. Itu harus bayar sekaligus apa bagaimana? Saya udah nggak terlalu apa ya, nyimak juga karena saya udah turun duluan ya pas Iya. dengar biaya itu. Udah. Karena saya pikir lah itu nggak mungkin ya, sudah lah. Itu 3,3 itu udah selesai kan? 33. Semuanya. Iya. 33 itu Bu. Ya pokoknya sampai terima S1 itu ya, mungkin berapa Iya. tahun itulah. Cuman saya berpikirnya kayaknya itu susah untuk menjangkaunya. Iya. Susah untuk menjangkaunya. Terus saya berpikir lagi, terus kuliah sementara saya nanti dapat taruhlah ya, dapat dana dari sekolahan ini cuma untuk kuliah, sementara anak-anak saya terlantar juga. Itu kan yang di bayangan saya. Tapi gini Bu Ani, Islam itu mengajarkan Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Allah itu sudah berjanji bahwa malaikat Jibril itu memberikan rezekinya untuk orang yang menuntut ilmu. Itu nyata Bu Ani. Saya hanya seorang guru honor, suami saya hanya tukang ojek. Saya bisa menguliahkan anak-anak saya. Jadi saya ini walaupun anak saya masih kecil Bu Ani, tapi yang saya kuliahkan sudah ada. Dari mana? Ya mungkin memang janji Allah itu akan ditaburkan rezeki itu, entah dari pendapatan suami saya, entah dari pendapatan saya. Tapi jangan takut Bu Ani, anak kita tetap makan, anak kita tetap saling, anak kita tetap sama seperti yang lain. Jadi uang untuk pendidikan itu yakin aja Bu Ani pasti ada jalannya. Kemudian Ibu Ani bisa lihat Bu Rit dan Nita itu dulu seperti Bu Ani datang sama saya itu nangis, Bu bisa tanya sama dia itu kenapa saya ini belum S1 gini. Kata saya, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus kuliah, ya itu. Dia mana saya duitnya, sama seperti kata Bu Ani itu. Tapi kata saya itu apa? Bu Rit silakan coba dulu gini. Ibu harus keluar dulu dari zona aman Ibu. Ibu jangan takut kalau Ibu tidak punya uang. Kalau memang betul Ibu kebentur nanti saat itu harus ada uangnya, terus nggak ada duitnya, kita cari bareng-bareng. Sebenarnya ya Seperti mungkin terlalu banyak rintangan juga, makanya saya nyaris putus asa tuh gitu. Awalnya tuh kan saya pernah pengen ikut yang UT itu ya Bu. Oh, iya. Kan berkas-berkas sudah tak cari-cari semua. Melanjutkan yang tertunda ya. Iya. Terus tahu-taunya tempat saya nitipkan berkas itu bermasalah. Dia sakit. Jadi saya nggak bisa juga menyalahkan siapa-siapa. Iya. Saya bilang sama suami saya, ini memang cobaan saya. Udah. Nah, Bu Ani, jalan menuju sukses itu tidak semudah seperti yang kata orang membalikkan telapak tangan. Mungkin Bu Ani, dibalik Ibu Ani itu memasukkan berkas ke sini ya, umpamanya, kok ada masalah seperti ini. Mungkin Allah memberikan jalan yang lain untuk Bu Ani, yang tepat untuk Bu Ani. Saya itu kalau waktu itu sebenarnya udah seriusnya gini. Uang pendaftaran itu udah saya serahkan, terus berkas sudah saya serahkan, terus materi-materi udah lengkap. Setelah saya tunggu ternyata belum masuk karena dia bermasalah, lagi sakit itulah Iya, ya. dia masih sakit sekarang. Jadinya ya udah saya nggak mikirin yang itu kan, si Yuni ngomong nih katanya ikhlasin aja, ya udah sudah ikhlasin ngomong. Terkadang juga yang hasil kita yang seharusnya hari ini kita mau ngunduh kita terus saya kena maling, ya udah saya ikhlasin walaupun terpaksa sih. Iya. Ya udah saya ikhlasin aja, sama dengan uang pendaftaran itu bisa ikhlasin. Ini seperti ini. Kalau Bu Ani sudah punya keinginan tadi untuk berubahnya, yaitu awalnya kan harus kuliah ya. Kemudian akun pembelajar itu bagaimana tadi harus dapatnya, seperti kata dia tadi, yaitu kita harus cek depositnya. Nanti didaftarkan secara manual. Nanti kita bareng-bareng cek ya, kemana ya, seperti itu. Nah, jadi Ibu punya komitmen nggak dalam hidup? Apa yang Ibu punya komitmen nggak? Punya untuk mencapai keinginan Ibu itu? Pastinya punya Ari, tapi untuk kita mencapai itu ya kadang kita juga labil. Ya.
Terkadang saya itu ya, kadang saya juga nggak sabar sih, Ri. Terus terang saya nggak sabar. Tadinya saya tuh udah yakin betul emang mau, ya udahlah, ini mungkin inilah tempat saya. Seperti yang rekan-rekan bilang, nggak mungkin saya ada di sini kan, kalau bukan jalurnya. Benar itu. Kalau bukan suratan itu memang kita orang pilihan kok buat dari pendidikannya. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, apa ya, kenyataan itu untuk menunjang itu nggak ada. Kadang turun lagi, kadang naik. Oh, jadi menurut Ibu untuk menjaga komitmen Ibu itu belum ada penunjang ya. Nah, sekarang yang harus mendukung komitmen Ibu itu apa sih gitu? Apa yang Ibu ingin butuhkan untuk menjaga komitmen Ibu itu agar tetap utuh? Paling enggak saya Pertama, tuh apa? bisa kuliah dulu, Ri. Iya, yang itu pertama. Bisa kuliah dulu. Apa yang mendukungnya harus bisa kuliah ini apa dulu? Ya paling enggaknya saya itu gimana caranya saya ya punya uang dulu lah. Oke, ya. terus Kalau saya udah punya uang, ya saya juga nggak mau, saya nggak mau egois juga ya. ya. Saya menelantarkan anak-anak saya terus untuk biaya kuliah. Iya. Itu yang paling berat itu. Ya, terus yang kedua apa lagi? Minta dukungan apa lagi nih? Ya mungkin jarak ya, kalau yang terlalu jauh. Berarti cari yang daring lah ya, kuliahnya daring ya. Karena saya juga punya anak kecil Bisa kerja dari rumah gitu ya kuliahnya ya. Terus apalagi tuh yang dibutuhkan Bu Ani nih untuk menjaga komitmen Bu Ani tadi? paling ya semangat tadi. Saya juga butuh dukungan dari teman-teman. Oke, berarti semangat itu tumbuhnya dari sahabat Ibu ya, semangatnya dari teman-teman ya Bu ya. Teman-teman jangan lupa ada suami di balik Ibu. Jadi suami itu juga yang akan mendorong Ibu dimanapun Ibu berada. Jadi nanti kalau soal teman-teman, Ibu jangan terlalu fokus dengan teman-teman. Kadang Bu ada yang melihat sebelah mata, ada yang melihat karena dengan senyuman, ada yang melihat dengan memberikan semangat support. Ibu cari teman yang nyaman, yang tepat nanti Ibu bisa selalu berbagi, dapat Ibu bersupport. Seperti ini kita terbuka, itu insya Allah bisa mengantarkan Ibu menjaga komitmen tersebut. Sebenarnya saya nggak mau kayak gini, saya tuh malu. Ingat kata saya tadi, hilangkan rasa malu. Saya tuh nggak pernah, saya udah bilang air mata ini mahal, Ri. Iya. Sekarang ingat, biarkan dulu rasa malu itu, hilangkan dulu rasa malu, Ibu semangat seperti ini. Saya juga nggak pernah curhat sama suami saya. Iya itulah, makanya itu gini. Sekarang gunakan, ini nasihat saja, nasihat dari saya. Jadikan suami itu tempat Ibu mencurahkan segala sesuatu perasaan. Kemudian yakinkan anak-anak Ibu itu bahwa anak-anak Ibu itu punya jalannya sendiri dari Allah, karena mereka punya bakat masing-masing, punya janjinya dengan Allah masing-masing, maka dia akan mengalir dengan sendirinya. Iya kan? Seperti apa kata Hajar Dewantara itu, anak itu seperti benih yang akan kita tabur, seperti apa, kita hanya mengoretnya aja, ngasih pupuknya saja. Mungkin itu juga karena saya susah melangkah itu, karena dari awal dulu kan anakku baru masuk SMA itu udah punya beban, ketimbang saya lebih baik anak saya ketimbang saya, kan selalu begitu sampai dia tamat SMA. Tapi kalau saya berpikir begitu terus, saya bakal begini terus, karena saya berpikir sendiri, jawab sendiri ya. Sekarang yang tua tamat SMA, sebentar lagi tahun depan nomor 2 masuk SMA. Kalau saya berpikir ke sini lagi, berarti saya sama seperti 4 tahun ke belakang lagi. Makanya itu jadikanlah pelajaran yang pernah Ibu rasakan ini jadi senjata Ibu dalam membina anak Ibu. Jadikan anak-anak Ibu itu jangan merasakan pernah apa yang Ibu rasakan. Jadi Ibu harus bisa meniti benar-benar dari awal Ibu dulu, tunjukkan kepada anak-anak Ibu, gini loh nak, kita mencapai hidup. Jangan lagi dengan apa, memarahi dia, dengan penuh amarah, dengan mata tatapan yang sangat menakutkan. Bimbing dia dengan hati seperti ini. Ibu bisa mencurahkan rasa dengan menangis, bawa anakmu kayak si nangis itu seperti apa, bawa dia sesuai keinginan hatinya. Seperti kata saya dulu kan pernah saya bilang, Wah ini jangan paksa dia kalau memang dia bukan kehendaknya. Jadi bimbing dia sesuai dengan apa yang dia mau, ya kan. Saya sering ngomong seperti itu. Nah, semoga saja Bu Ani dari hari ini apa yang kita lakukan ini ada hikmahnya, dan semoga apa yang Ibu rasakan ini ada leganya. Nanti ada yang kita rencanakan solusinya bisa terarah. Ingat katanya tadi, komitmen Ibu bisa
terbentuk, bisa selalu dia nyaman komitmennya dengan apa. Pertama katanya bagaimana ekonomi saya, harus uangnya ya kan, jadi ibu harus memanagenya dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu ibu harus kuliahnya mengambil kuliah daring supaya ibu bisa bekerja dan juga bisa kuliah dari rumah ya kan. Yang ketiga yaitu semangat dari teman yang sangat dipercaya. Biarkan orang lain menatap sebelah mata, tapi ibu tanamkan di hati bahwa ibu akan memiliki hal yang lebih dari ini. Ya, ya, terima kasih atas hari ini, atas waktunya dan atas keterbukaannya. Semoga kedepannya kita berhasil dalam langkah yang baik ya.